Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4 Indonesia yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik tema 9 subtema 1 MUPEL IPS. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam serta pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Mari kita awal dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Nah, berikut beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh sumber penghidupan dari laut. Nelayan dapat menangkap ikan-ikan yang hidup di laut. Ya, perhatikan gambar ini. Nah, petani juga sama ya, memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Petani dapat menanam berbagai macam tanaman sehingga menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Apakah yang terjadi jika tempat mereka memperoleh sumber penghidupan mengalami kerusakan sehingga tidak lagi produktif? Ya, semua tentu akan mengalami kerugian dan kehilangan sumber kehidupannya. Ya. Nah, yang kedua, ada fungsi sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal itu, terjalinlah interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. Bisa dilihat, ada gambar yang sebelah kiri ini, aktivitas ekonomi, kemudian ada aktivitas politik, ya. Oke, yang ketiga, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker merupakan salah satu buruk bagi pola kehidupan di laut. Ya, bisa melihat ya, ikan ya, makhluk hidup yang hidup di laut akan merasa tidak nyaman, ya, akan merasa terancam kehidupannya. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak terjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh masyarakat sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai tempat tinggal. Coba kita bisa membayangkan bila lingkungan di tempat tinggal kita penuh dengan sampah berbau, air keruh, penuh asap pabrik, asap kendaraan, serta listrik padam. Tentu akan tidak merasa nyaman tinggal dengan keadaan seperti itu. Seperti halnya hewan dan tumbuhan, mereka akan terganggu dalam kelangsungan hidupnya. Berikutnya, lingkungan sebagai tempat tinggal ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, ini contohnya ada orang yang sedang kerja bakti, yaitu yang mana membersihkan lingkungannya agar nanti menjadi nyaman. Kemudian yang gambar kedua adalah adanya sampah yang berserakan di tengah-tengah penduduk ya, keramaian. Ini juga tidak akan nyaman. Nah, itu adalah fungsi dari lingkungan bagi kehidupan. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat tergantung pada sumber daya alam. Nah, berikut kegiatan ekonomi masyarakat di beberapa daerah, yaitu masyarakat di daerah pantai. Kegiatan ekonomi di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Namun karena di daerah pantai mempunyai pemandangan yang sangat indah, sehingga berkembanglah sektor pariwisata, seperti penginapan, jasa pemandu wisata, penyewaan alat menyelam, dan lain sebagainya. Betul ya, selain pantai itu untuk orang-orang mencari ikan, ya toh, di sana juga sebagai tempat sektor pariwisata
pariwisata. Kemudian masyarakat daerah laut. Nah, potensi laut di Indonesia sangat besar. Selain masyarakat di sekitar bermata pencaharian berasal dari hasil laut, kita juga bisa memanfaatkan sebagai wisata bahari. Seperti penyelaman yang dapat menyaksikan keindahan laut, serta keindahan biota laut. Seperti di Raja Ampat, Papua, dan Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, semua itu juga tergantung pada sumber daya alam yang ada. Kemudian masyarakat daerah sungai. Sebagian orang menggunakan sungai sebagai sumber air bagi kehidupan. Adapun sebagian orang yang memanfaatkan sungai sebagai pengairan bagi pertanian. Sungai juga dapat sebagai alat transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu mendirikan pasar apung. Nah, ini ada gambarnya ya, yang terdapat di Sungai Barito, Banjarmasin. Kemudian di daerah dataran tinggi, itu baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga cocok sebagai tempat wisata. Hal itu disebabkan dataran tinggi memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Sedangkan masyarakat di dataran rendah itu juga ya seperti di dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu juga dimanfaatkan lahan perkebunan, peternakan, dan industri. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran MUPEL IPS subtema 1 di tema 9 ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.